Om Swastiastu, Salam Harmoni. Nama saya Made Agus Adi Setiawan dengan NIM 191103128 dari kelas 3E. Di sini saya akan mensimulasikan skenario pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Model pembelajaran adalah suatu pola yang direncanakan serta disusun sedemikian rupa yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Pembelajaran kooperatif adalah sistem pengajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerjasama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Pembelajaran kooperatif mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerjasama sebagai sebuah tim. Dalam kegiatan pembelajaran kooperatif ini, siswa yang lebih aktif belajar dan peran guru di sini adalah pengelola aktivitas kelompok kecil tersebut. Pembelajaran kooperatif memungkinkan siswa untuk menjalin hubungan interaksi sosial dengan teman sebayanya yang berkompeten melalui arahan dan bimbingan dari guru. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum berangkat ke sekolah, apakah kalian sudah sarapan? Pintar anak-anak. Sebelum berangkat ke sekolah, kalian harus sarapan ya. Karena sarapan itu penting dan akan berpengaruh pada konsentrasi kalian saat belajar. Nah, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Bapak akan memimpin doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Bapak akan mengecek kedaerahan kalian. Apakah di antara teman-teman kalian ada yang tidak hadir hari ini? Bagus, semua anak-anak hadir hari ini. Tepuk tangan anak-anak. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan melanjutkan pembelajaran kalian pada tema 8 pembelajaran 4 tentang kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca materi dan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dengan cepat. Kemudian, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu mensyukuri keberagaman kegiatan produksi dengan saling menghargai dan menghormati keberagaman kegiatan produksi di lingkungan sekitar. Dan dengan melakukan kegiatan diskusi, siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi mengenai kegiatan ekonomi dengan tepat dan percaya diri. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu. Ada yang tahu lagu tentang kegiatan ekonomi? Bagus, anak-anak cukup banyak yang tahu. Bagi yang belum tahu lagu ini, mari kita nyanyi sama-sama. 1, 2, mulai. Kegiatan ekonomi dibagi 3. 1, produksi menghasilkan barang. 2, distribusi menyalurkan barang. 3, konsumsi menggunakan barang. Ayo sekali lagi. Kegiatan ekonomi dibagi 3. 1, produksi menghasilkan barang. 2, distribusi menyalurkan barang. 3, konsumsi menggunakan barang. Hore! Bagus. Nah, setelah kalian selesai menyanyikan lagu, apakah ada yang bertanya-tanya apa yang dimaksudkan dengan lagu tersebut? Nah, untuk itu, sekarang Bapak akan menjelaskannya. Apa itu kegiatan ekonomi anak-anak? Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.
Ketiga jenis kegiatan ekonomi tersebut memiliki sifat dan berhubungan atau berkaitan. Jika salah satu kegiatan ada yang bermasalah, maka akan pengaruh pada kegiatan yang lain juga. Sekarang Bapak akan menerangkan tentang kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi, anak-anak? Ya, produksi adalah proses menciptakan benda baru atau mengeluarkan hasil suatu barang. Hal ini dilakukan agar suatu produk tersebut dapat berguna bagi masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Keberagaman kegiatan produksi sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh sederhana, proses pakaian yang kamu kenakan sehari-hari. Proses produksi tersebut melibatkan kegiatan produksi. Yang pertama, bahan pakaian yang kamu kenakan umumnya berasal dari kapas. Kapas dihasilkan dari tanaman kapas di perkebunan kapas. Kedua, kapas dipintal menjadi benang di pabrik pemintalan. Ketiga, agar menjadi kain, benang-benang hasil pemintalan kemudian ditenun di pabrik tenun. Dan terakhir, kain tersebut dibawa ke penjahit untuk dijadikan pakaian. Setelah produksi, selanjutnya kegiatan apa, anak-anak? Ya, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pelaku dari kegiatan ekonomi distribusi misalnya pedagang, toko, warung, atau kios dan agen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Setelah itu, yang terakhir ada kegiatan ekonomi konsumsi. Kegiatan ekonomi konsumsi diartikan sebagai kegiatan memakai barang atau jasa hasil produksi. Siapapun bisa menjadi pelaku konsumsi seperti anak-anak dan dalam belajar membutuhkan buku pelajaran, membutuhkan pakaian ataupun makanan setiap harinya. Ada juga contoh kegiatan konsumsi adalah mencukur rambut yang dilakukan pada tempat-tempat tukang cukur rambut. Selain itu, membeli barang-barang untuk pelengkapan rumah tangga juga termasuk dalam contoh kegiatan konsumsi. Orang-orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Sudah paham, anak-anak? Sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 3 anak. Nah, kelompok pertama ada Maharani, Wahyuni, dan Bramastya. Kelompok kedua ada Lydia Artini, Dewi Prayanti, dan Agastya. Dan yang terakhir kelompok ketiga ada Wikan Dewi, Pratnyamita, dan Madhusudana. Sekarang silahkan kalian duduk berkelompok sesuai dengan nama-nama yang Bapak sebutkan tadi. Sekarang, Bapak akan membagikan materi untuk masing-masing kelompok yang akan kalian diskusikan. Kalian akan mendapatkan materi yang berbeda untuk setiap kelompok. Jadi, Bapak akan memberikan waktu 5 menit. Silahkan kalian diskusikan di dalam kelompok kalian. Baik, kalian sudah selesai berdiskusi. Sekarang, dari ketiga kelompok yang mendapatkan materi yang sama, silakan membentuk kelompok baru. Silakan berpindah. Kelompok baru yang kalian bentuk ini disebut dengan kelompok ahli. Bapak akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian mendiskusikan materi tersebut.
Silahkan. Baik, sudah berdiskusi sekarang. Kalian kembali kepada kelompok pertama kalian atau kelompok asal kalian. Silahkan kembali ke tempat kelompok awal kalian. Nah, sekarang kalian sudah kembali ke kelompok asal kalian. Sekarang Bapak akan memberikan kalian waktu untuk berpendapat dan berdiskusi tentang materi yang sudah kalian dapatkan tadi pada kelompok ahli kalian. Silakan. Baik. Sudah anak-anak? Sekarang Bapak minta untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Paham? Baik. Yang pertama, kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kegiatan ekonomi produksi yang sudah Bapak jelaskan tadi, produksi adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Contoh kegiatan ekonomi produksi beserta produknya antara lain, petani menghasilkan produk berupa padi, sayur-sayuran, dan nelayan menghasilkan produk berupa ikan. Pengrajin meja dan kursi mengolah kayu menjadi kursi dan meja yang digunakan di sekolah, juga merupakan kegiatan produksi. Kegiatan produksi tidak hanya memproduksi barang saja, tapi juga jasa. Misalnya, guru, dokter, jaksa adalah contoh kegiatan produksi jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah menjelaskan tentang kegiatan ekonomi distribusi. Kegiatan ekonomi distribusi bertujuan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Apabila tidak ada kegiatan tersebut, masyarakat akan kesulitan memperoleh barang yang dibutuhkan. Pelaku kegiatan distribusi disebut distributor. Barang dan jasa yang diproduksi harus dihantarkan ke pasar atau kepada penggunanya. Beras hasil olahan petani di pedesaan harus dibawa ke kota untuk dimasak penduduk kota. Demikian juga ikan hasil tangkapan nelayan tentunya juga harus dihantarkan ke pasar. Baik, kemudian kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 telah menjelaskan tentang kegiatan ekonomi konsumsi. Kegiatan ekonomi diartikan sebagai kegiatan memakai barang dan jasa hasil produksi. Contohnya, beras hasil produksi petani dibeli oleh sebuah keluarga sebanyak 10 kg dan diolah menjadi nasi. Hasil produksi berkurang melalui konsumsi dari keluarga tersebut. Pelaku kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, ada di antara kalian yang belum mengerti? Bagus, semua anak memahami penjelasan untuk hari ini. Jadi, di sini Bapak dapat simpulkan bahwa kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi itu, yang pertama, ada kegiatan ekonomi produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Kedua, kegiatan ekonomi distribusi, yaitu kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Dan yang ketiga, ada kegiatan ekonomi konsumsi, yaitu kegiatan memakai barang dan jasa hasil produksi. Sudah paham anak-anak?
Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memimpin anak-anak dalam berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Selamat pagi anak-anak. Demikianlah simulasi skenario pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.